Hamas kecam keras dubes Amerika Serikat serukan bangun rumah Israel. Hamas mengecam pernyataan yang dikeluarkan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel David Friedman pada Kamis lalu. Dubes Amerika Serikat itu meminta Tel Aviv untuk meningkatkan kecepatan pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan. Friedman mengonfirmasi pendekatan Amerika Serikat yang mendukung musuh Zionis melawan rakyat Palestina, ujar anggota kantor hubungan internasional Hamas Bassem Naim dalam sebuah pernyataan dikutip laman Middle East Monitor. Friedman adalah duta besar negara kuat yang mengharuskannya untuk mematuhi hukum internasional dan menolak penyelesaian karena itu merupakan pelanggaran hukum internasional, ujar Naim. Naim menuduh duta besar Amerika Serikat mendorong munculnya lebih banyak kekacauan dan ketidakstabilan dan memperkuat hukum rimba. Pernyataan Friedman merupakan pelanggaran langsung terhadap hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat kami, ujarnya. Pada Senin sebelumnya, TV7 Israel News melaporkan bahwa Friedman meminta Israel mempercepat pembangunan pemukiman di tepi barat sebagai tanggapan atas sebuah tragedi di sebuah pemukiman di Jenin. Hal itu ia katakan juga bertepatan dalam kunjungan ke keluarga seorang pemukim. Pemukiman bernama Esther Horgen sudah dihabisi pada 20 Desember lalu. Gerakan Hak Asasi Manusia Israel, Peace Now, membenarkan bahwa aktivitas pemukiman di wilayah pendudukan Palestina telah terlibat ataupun berlipat ganda selama era Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Data yang dirilis oleh organisasi tersebut menunjukkan bahwa ada 661.000 pemukim Israel, 132 pemukiman besar dan 124 pos pemukiman acak tidak diizinkan oleh pemerintah Israel di tepi barat, termasuk Yerusalem Timur pada akhir November lalu. Media Turki bersumpah hancurkan Israel, membebaskan Al-Aqsa dan sebarkan anti-Zionis. Dalam beberapa minggu terakhir, Turki berusaha menggunakan kodeksi media luar negeri untuk mendorong narasi tentang bagaimana rekonsiliasi dengan Israel. Bahkan media Turki sendiri mendorong komentar anti-Israel. Dikutip pikiranrakyat.com dari Yerusalem Post pada Kamis 17 Desember 2020, media Turki bersumpah untuk menghancurkan Israel, membebaskan Al-Aqsa dan menyebarkan komentar anti-Zionis. Menurut media Turki T24, seorang komentator mengatakan Turki bisa memasuki Tel Aviv dalam waktu 48 jam. Dia mengklaim kami tidak seperti orang Arab, mengacu pada sebuah referensi yang jelas tentang ketidakmampuan tentara Arab mengalahkan Israel pada tahun 1948 hingga 1967. Kebencian terhadap Israel dan sumpah untuk menghancurkan Israel, menginvasi Yerusalem, membebaskan Al-Aqsa dan menyebarkan komentar ekstrim nasionalis, anti-Zionis atau antisemit telah menjadi semakin normal di Turki. Kebanyakan jurnalis yang mengkritik partai yang berkuasa di Turki telah dibungkam, dipaksa melarikan diri, ataupun dipenjara. Turki dianggap sebagai penjara jurnalis terbesar di dunia di bawah partai AK. Pada Maret 2018, sebuah harian Turki juga menyarankan agar Turki membentuk pasukan Islam untuk menghancurkan Israel. Di tahun 2019, menurut Memri, pensiunan jenderal Turki bernama Adnan Tanriverdi yang mengepalai perusahaan konsultan Sadat juga berbicara tentang perlunya membebaskan Yerusalem dari Israel. Dunia Islam harus menyiapkan tentara untuk Palestina dari luar Palestina. Israel harus tahu bahwa jika Palestina akan jatuh di Tel Aviv ataupun di Tel Aviv juga, kata Tanriverdi saat itu. Sementara itu, Israel dipandang sebagai musuh utama Turki. Di luar negeri, Turki bekerja dengan beberapa pelobi di Amerika Serikat untuk mencoba membuat media menampilkan negara dalam citra yang lebih disukai dan bahkan mencoba mempengaruhi beberapa media Israel dengan cerita palsu tentang rekonsiliasi.
Namun utusan baru Turki untuk Israel mengatakan bahwa Zionisme adalah rasisme dan menuduh Israel menggusur jutaan orang dan melakukan banyak pembantaian. Selain itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga telah bersumpah untuk membebaskan Al-Aqsa dan menyatakan Yerusalem adalah milik kami, ungkapnya. Sementara itu, Turki ingin perbaiki hubungan dengan Israel, namun ini syarat khususnya. Israel perlu tahu. Turki ingin membina hubungan yang lebih baik dengan Israel, meskipun kebijakan negara itu terkait Palestina tetap tidak dapat diterima, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Hubungan Turki dan Israel yang dulunya adalah sekutu telah renggang dalam beberapa tahun terakhir. Turki berulang kali mengecam pendudukan paksa Israel di tepi barat dan perlakuan diskriminatif di negara itu terhadap bangsa Palestina. Ankara juga mengkritik upaya Amerika Serikat menggalang dukungan dari negara-negara berpendudukan mayoritas Muslim untuk membangun atau memulihkan kembali hubungan dengan Israel. Kebijakan Israel terkait Palestina adalah garis merah kami. Kami tidak akan menerima kebijakan Israel terhadap Palestina. Perbuatan mereka yang tanpa ampun itu tidak dapat diterima, kata Erdogan ke media setelah ia selesai menunaikan sholat Jumat di Istanbul. Jika tidak ada masalah di kalangan atas di Israel, hubungan kami bisa jadi jauh berbeda, kata dia. Erdogan menyebut dua negara masih terus berbagi informasi intelijen. Kami ingin membawa hubungan ini ke arah yang lebih baik. Namun, Israel harus juga berbuat baik pada Palestina. Kementerian Luar Negeri Israel menolak untuk menanggapi pernyataan Erdogan. Turki dan Israel mengusir kepala perwakilan masing-masing negara pada tahun 2018 setelah tentara Israel menghabisi beberapa warga Palestina saat mereka bentrok di perbatasan Gaza. Israel pada Agustus 2020 menuduh Turki memberi paspor ke belasan anggota Hamas di Istanbul. Tel Aviv menyebut langkah itu sangat tidak bersahabat. Hamas mengambil alih kendali Gaza dari pasukan yang setia kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas pada tahun 2007. Sejak saat itu, Hamas telah 3 kali berperang melawan Israel. Turki mengatakan Hamas merupakan organisasi politik yang sah dan mereka menang melalui pemilihan umum yang demokratis. Israel tahun ini resmi membentuk hubungan diplomatik dengan 4 negara berpenduduk mayoritas Muslim, yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan juga Maroko. Israel pada Rabu lalu mengatakan pihaknya juga berupaya membangun hubungan diplomatik dengan negara Muslim kelima yang kemungkinan berada di Asia. Ankara mengkritik perjanjian normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Muslim yang didukung Amerika Serikat. Erdogan sebelumnya mengancam akan menghentikan sementara hubungan diplomatik Turki dengan Uni Emirat Arab serta menarik pulang kepala perwakilannya. Turki juga mengacam keputusan Bahrain membangun hubungan diplomatik resmi dengan Israel karena langkah itu dianggap sebagai pukulan keras bagi upaya membela isu-isu Palestina. Rakyat Palestina menganggap perjanjian normalisasi hubungan diplomatik itu sebagai pengkhianatan terhadap tekad Palestina untuk merdeka dan bebas dari pendudukan Israel. Israel meresmikan hubungan diplomatik penuh dengan Mesir pada tahun 1979 sementara dengan Yordania pada 1994.